Perkenalkan, nama saya Angki Purbandono. Saya lahir di Komplek Pabrik Gula Cepiring di Kendal, Semarang, pinggir Jalan Dandeles. Tahun 71, saya anak pertama dari 2 saudara putri dan 2 saudara laki-laki. Sebetulnya bakat berkesenian saya tidak menonjol pada saat kecil, tapi kelakuan saya yang berbeda dari anak-anak lain. Sampai pada akhirnya saya, karena pengen tidak lazim, akhirnya saya keluar dari pendidikan formal tahun 99 dari ISI fotografi, dan malah saya sama teman-teman satu angkatan mendirikan satu ruang alternatif, yaitu ruang MES 56 khusus untuk fotografi konseptual. Fotografi yang diolah yang bukan lagi pada industri komersial, tapi pada lebih konseptual, yang lebih membahas bagaimana cerita fotografi yang tidak biasa menjadi luar biasa. Ini konsep-konsep saya tentang satu konsep fotografi di ruang tamu, kemudian saya olah menjadi satu instalasi, dan saya menjadi pemilik ruang tamu tersebut. Sampai pada akhirnya perubahan teknologi fotografi dari analog menjadi digital itu menjadikan saya lebih agresif, lebih semangat melihat sekeliling saya menjadi penting. Ketika perubahan digital itu saya potret, saya olah, sampai pada akhirnya digital itu merubah sikap saya untuk melihat sekeliling saya. Jadi sampai pada saya memotret apapun di sekitar saya menjadi penting. Ini salah satu contoh adalah saya memotret tempat sampah dalam 1 tahun di dekat rumah saya, dan itu hampir setiap hari saya potret karena kemampuan digital, jadi tidak rugi, jadi tidak beli film lagi, dan kemudian semakin cepat saya merekam apapun sampai tempat sampah itu hilang karena dikomplain rumah depan terlalu bau. Dan saya memotret juga sebelumnya saya memotret juga orang gila di jalan yang setiap hari saya temui, terus kemudian menjadi buku yang judulnya Beyond Versace. Lebih suka pada fashionnya. Kemudian saya juga memotret di depan televisi, memotret acara televisi, kemudian saya olah menjadi satu instalasi. Terus setiap berpergian saya juga memotret di dalam taksi, itu karena aktivitas digital. Terus kemudian setelah itu saya harus mencari perhatian yang lain, yaitu saya menemukan teknik skanografi, yaitu memotret dengan menginstalasi objek, kemudian ditaruh di atas scan, kemudian di scan dan menjadikan satu karya fotografi tanpa menggunakan kamera. Ini salah satu karya scan. Pada saat saya menciptakan skanografi, karya-karya melalui skanografi, saya dapat perhatian di pasar seni rupa, kemudian saya aktif dan terus berkarya melalui scan, sampai pada akhirnya pada tanggal 12 Desember tahun 2012 polisi pun ikut andil dalam aktivitas saya berkarya. Polisi menangkap saya karena saya memiliki dan juga memakai cannabis sativa atau ganja, dan saya memang aktif memakai cannabis 20 tahun, selama 20 tahun. Yang tadi teman-teman lihat adalah hasilnya. Jadi saya sudah dimakan oleh pengetahuan gembel, pengetahuan yang hanya diolah berdasarkan hasrat dan ambisi, bukan dari pengertian. Jadi saya divonis 1 tahun dalam penjara. Kemudian pada awal di penjara ada pertanyaan saya akan menjadi siapa. Itu yang membuat saya
saya terganggu. Akhirnya saya ketemu teman-teman di dalam penjara. Ada salah satu teman yang memang sudah 4 kali dalam penjara dari Nusa Kambangan, Cipinang, Jogja. Dia cerita tentang penjara dan saya jadi lebih semangat. Akhirnya saya mulai bekerja, saya mengumpulkan objek apa saja yang suatu saat saya bisa pergunakan sebagai arsip, sebagai sejarah saya. Dan sampailah saya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta. Saya beranikan diri. Akhirnya saya bisa menjawab bahwa saya lebih baik menjadi karet, lentur, elastis, dan masih enak dilihat. Sampai dalam lapas saya memberanikan diri untuk ketemu salah satu pejabat lapas, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP, Pak Yoga Aditya Ruswanto, yang jasanya sangat besar buat saya. Untuk dikasih kesempatan, saya diperbolehkan untuk memasukkan alat-alat saya, dan saya disediakan ruang kosong di sebelah kantornya supaya bisa diawasi. Saya bawa komputer saya dan scan saya, kemudian saya bekerja sama dengan narapidana yang lain untuk mengolah produk-produk yang saya temukan di dalam penjara. Menjadi postcard, menjadi poster, menjadi notebook, untuk bisa dijual kembali. Terus di sana saya mulai hidup, saya mulai cair, bahwa saya melihat bahwa aktivitas seni rupa di sana lebih berfungsi untuk keluarga, untuk kerabat. Jadi paling tidak program ini akan menjadi panduan saya untuk semua tidak berakhir di sini. Terus kemudian setelah keluar program yang saya beri nama dengan teman-teman Prison Art Program, atau bisa disingkat PAPS, untuk mengolah apa saja. Ini salah satu karya yang saya temukan ketika saya di dalam penjara. Saya jadi pengamat, terus pemulung untuk melihat apapun yang mungkin saya scan. Ini salah satu karya dari narapidana yang untuk anaknya minta dibuatin Angry Bird, tapi dia sendiri nggak pernah tahu Angry Bird seperti apa. Terus akhirnya muncullah seperti ini. Terus kita olah jadi satu postcard yang interaktif, jadi bisa diisi ceritanya untuk anak-anak. Kemudian program tersebut kita sepakat dari aktivitas seni rupa di dalam penjara itu menunjukkan satu kelebihan yang berbeda dengan seni rupa di luar penjara. Jadi yang kita pakai adalah memori penjara untuk supaya kita terus mengingat nilainya, mengingat sejarahnya. Kemudian kita namakan program itu Prison Art Programs, yang sekarang dalam proses kita mau buat menjadi yayasan seni penjara. Terus ini karya-karya The Swimmer adalah karya-karya yang pernah kita buat dengan skanografi. Apapun kita kumpulkan, apapun kita scan, untuk menjadi satu jawaban kolektif bahwa program ini adalah salah satu niat untuk merubah prasangka yang negatif menjadi positif. Terima kasih.